Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan lanjutan dari tentang bersuci ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadas kecil yang dibersihkannya dengan cara berwudu ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yaitu hadas besar. Kalau di buku boleh dibuka di halaman ke 49 ya. Di halaman 49 itu terdapat pengertian hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Jadi keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Kalau hadas kecil itu mewajibkan seseorang untuk berwudu. Kalau ini bukan tidak cukup berwudu saja, tapi harus mandi janabat. Nah di sini mandi janabat itu apa sih? Mandi janabat ini disebut mandi besar atau mandi junub. Mandi besar, mandi junub atau mandi janabat adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira apa yang membedakan mandi janabat dengan mandi kita sehari-hari? Kalau mandi janabat itu tidak boleh ada bagian tubuh yang terlewat. Harus semua anggota tubuh kita terkenai air, tersiram air. Kalau misalkan teman-teman ada yang mandinya cuma badan aja, kepalanya enggak, itu bukan mandi janabat. Kalau mandi janabat itu harus dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus tersiram oleh air. Tidak boleh ada yang terlewat. Kemudian yang membedakan antara mandi janabat dengan mandi biasa, yang paling utama adalah niat. Niat itu kalau kita kan mandi biasa langsung aja masuk kamar mandi, brus. Pakai air, pakai sabun, pakai sampo, udah. Mandi biasa kayak gitu. Yang menjadi membedakan mandi janabat adalah niat. Kita harus berniat ya. Berniat bahwa mandi ini bukan mandi biasa. Mandi ini adalah sebagai mandi janabat yang bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Jadi harus ada niat. Ya Allah, aku akan melaksanakan mandi janabat yang bermaksud untuk menghilangkan hadas besar karena Engkau ya Allah. Gitu. Jadi niatnya untuk Allah, yaitu bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Nah di sini dilihat di halaman ke-49 di sana wa in kuntum, ada ayat surat Al-Maidah ayat 6 ya. Di sana Allah berfirman yang menjadi landasan tentang harusnya kita mandi janabat atau harusnya kita mandi besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban. Jika kamu junub, fattoharu, maka mandilah. Nah, di sini junub itu ada berbagai macam alasan seseorang dikatakan dalam keadaan junub. Misalkan seorang perempuan yang sudah menginjak dewasa, maka dia akan haid. Jadi seorang perempuan yang haid, ketika dia haidnya berhenti, ketika haidnya selesai, maka dia harus mandi junub. Begitu ya. Kalau misalkan yang kedua ada alasannya, misalkan seorang ibu yang melahirkan, ketika dia selesai melahirkan, masa nifas disebutnya ya, ketika nifasnya berhenti, maka dia harus mandi janabat. Kalau seorang anak laki-laki ketika dia menginjak umur dewasa ditandai dengan mimpi, maka dia harus mandi janabat.
Banyak alasan tentang keadaan seseorang itu harus mandi janabat. Ini adalah landasan dari perintah Allah kepada seseorang yang sedang junub harus mandi janabat. Artinya, bila seseorang sedang junub, maka dikatakan dia sedang hadas besar. Maka cara membersihkannya adalah harus dengan cara mandi, yaitu mandi besar, mandi junub, atau mandi janabat. Ya. Nah, di sini ketentuan bersuci dari hadas, di sana ada dua ya. Oh, ada tiga. Ada dua ya. Mana ya? Oh, di halaman 49, ketentuan bersuci dari hadas ini ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, rukun mandi janabat, ada sunnah mandi janabat. Kemudian ada yang ketiga, hal-hal yang terlarang bagi orang berhadas besar. Nah, di sini rukun mandi janabat itu, jadi rukun itu yang harus ada ketika kita mandi janabat, ketika akan melaksanakan mandi janabat. Yang pertama, kita harus ada niat. Kalau kita udah mandi benar tapi niatnya nggak ada, dia belum tentu mandi janabat, mungkin dia mandi biasa. Makanya seseorang yang ingin mandi janabat, maka harus ada niat. Harus ada niat dalam dirinya. Menurut para ulama, ikhtilaf perbedaan pendapat di sini, niat ini ada yang diucapkan, ada yang diucapkan dalam hati. Jadi di dalam hati. Kalau dalam hati itu niatkan bahwa saya akan mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar semata-mata karena Allah Ta'ala. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam mandi janabat itu menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Dalam mandi janabat, seluruh anggota tubuh itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah terkena air. Misalkan mandi, tapi ada bagian anggota tubuh yang tidak terbasahi, maka dia tidak sah mandi janabatnya. Karena rukun mandi janabat ini harus dipenuhi. Yang pertama niat, yang kedua menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Begitu ya. Oke, kita masuk ke sunnah mandi janabat. Sunnah mandi janabat di sini ada 6 ya. Yang pertama membaca basmalah. Kemudian, jadi kita ketika mandi janabat kita ucapkan basmalah dulu. Kemudian, ini sunnahnya ya, bukan rukun ya. Yang kedua, kita membersihkan atau membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan. Jadi udah bismillah, cuci tangan tuh ya. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Misalkan ada coretan-coretan misalkan bekas main cat, main spidol bersihan dulu ya. Udah bersih baru kita di sini disunahkan untuk berwudu dengan sempurna sebelum mandi. Jadi sebelum mandi janabat wudu dulu katanya. Kemudian di sini menyela-nyela rambut dan jari. Kenapa harus rambutnya di sela-sela? Pakai jari kita ya. Kulit kepalanya di sela-sela rambutnya ya. Bertujuan supaya air itu masuk ke kulit kepala, bukan masuk mengenai kulit kepala. Bisa jadi ketika kita mandi air dikenakan ke rambut ya. Itu bisa jadi ada bagian anggota kulit kepala kita yang tidak terkena air. Maka untuk menjaga dari hal itu, maka kita menyela-nyela rambut dan jari-jari juga dibersihkan. Sela-sela rambut, sela-sela jari juga dibersihkan. Kemudian yang keenam, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Kita punya tangan kanan, kita punya tangan kiri, maka dahulukan yang kanan terlebih dahulu, bagian-bagian anggota tubuh kita. Itu sunnah mandi janabat. Kemudian di halaman 50, di sana ada hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama, di sini orang yang sedang berhadas besar itu tidak boleh sholat. Mau baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ataupun sholat jenazah juga. Pokoknya nggak boleh sholat ya. Kemudian dia juga tidak boleh tawaf. Tawaf itu ketika kita sedang umroh atau sedang berhaji. Ketika kita sedang janabat, sedang junub, maka tidak boleh tawaf.
Kemudian ketiga, ini memegang mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ini ada dua pendapat ya. Ada yang tidak boleh, yang berpendapat bahwa kita ketika sedang junub tidak boleh. Ada juga yang membolehkan untuk memegang mushaf Al-Quran. Kemudian ketiga, orang yang sedang janabah tidak boleh saum, ya, tidak boleh saum, mau baik saum wajib ataupun saum sunnah. Kemudian di sini menetap di masjid katanya. Nah di sini tata cara bersuci dari hadas ini ada 4 ya di sini di buku. Yang pertama, berniat melakukan mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. Kita juga harus niat dulu. Niat dulu, udah niatnya benar, kita niat mau mandi janabat bertujuan menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, baru setelah niat menggunakan air yang suci dan mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Waktu itu air mutlak ya. Jadi ada air suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau untuk bersuci harus air yang suci dan mensucikan, bisa membuat kita menjadi suci. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan dengan rukun mandi janabat. Rukun mandi janabat tadi apa? Yaitu harus menyiramkan air ke seluruh anggota badan. Kemudian yang keempat, disempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi janabat yang tadi. Jadi tata cara bersuci itu disempurnakan dengan melaksanakan sunnah-sunnah mandi janabat seperti tadi. Bismillah, cuci tangan, wudu dulu, dan lain-lain ya. Demikian pembelajaran hari ini tentang tentang hadas besar yang disucikan dengan mandi janabat, mandi besar atau mandi junub. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tayamum. Tayamum itu nanti kita akan bahas setelah hadas besar dan hadas kecil ini selesai. Apabila hadas kecil disucikan dengan wudhu, hadas besar dengan mandi janabat, maka apabila hadas besar hadas kecil ini kita sedang tidak ada air, maka dengan cara tayamum. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, senantiasa patuh terhadap apa yang orang tua kita perintahkan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Teman-teman kita yang sedang sakit hari ini ataupun kemarin, mudah-mudahan kita doakan untuk segera pulih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ucapkan terima kasih. Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.